Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Ibu Weni ya, pastinya di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, bagaimana nih kabarnya? Ibu doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan pastikan selalu ikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID ini. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai materi sebelumnya, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Lebih jelasnya yaitu mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi ikuti terus ya, tonton dari awal sampai akhir video ini agar kalian dapat mengetahui mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional ini pastinya sangat banyak ya. Jadi, mari kita ulas bersama-sama mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang pertama, itu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang ya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN ini sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada mulanya, jumlah anggota ASEAN ini ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Namun pada tahun 2010, jumlah anggota ASEAN itu bertambah, yaitu menjadi 10 negara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan juga Myanmar. Nah, ini merupakan anggota-anggota dari ASEAN itu sendiri. Dapat kita lihat bersama ya, dari sini dapat kita ketahui ada 10 negara yang bergabung ataupun termasuk ke dalam ASEAN. Untuk tujuan berdirinya ASEAN, yaitu yang pertama itu ada menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan juga pertanian. Yang ketiga, tujuannya memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Dan yang kelima adalah saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Itu merupakan tujuan berdirinya ASEAN ya. Nah, perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 1992 disepakati pembentukan AFTA. AFTA ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA yaitu pertama meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN.
ketiga, meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. ASEAN ini menetapkan AFTA serentak di setiap negara ASEAN, yaitu pada tahun 2015. Dengan demikian, diharapkan setiap negara itu akan mendapatkan keuntungan dengan penetapannya karena tidak ada bea masuk barang produksi ke setiap negara anggota AFTA. Masih membahas mengenai ASEAN, pada KTT ASEAN 2007 disepakati target pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Masyarakat ASEAN ini terdiri dari 3 pilar, yaitu pertama ada masyarakat politik keamanan ASEAN, yang kedua itu ada masyarakat sosial budaya ASEAN, dan yang ketiga ada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Di sini ada beberapa tujuan dari pembentukan MEA dapat kita lihat bersama. Tujuan yang pertama itu adalah mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan basis produksi. Yang kedua, tujuannya menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Yang ketiga, mewujudkan suatu kawasan negara dengan pengembangan ekonomi yang merata, dan yang terakhir yaitu berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. Nah, itu adalah 4 poin mengenai tujuan pembentukan MEA itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan keempat hal di atas mengenai tujuan-tujuan dari MEA itu sendiri, pemimpin ASEAN menetapkan mulai tanggal 1 Januari 2016, ASEAN menjadi kawasan yang lebih terintegrasi dengan daya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perlu diketahui bersama bahwa terdapat 12 sektor prioritas yang menjadi fokus masyarakat ekonomi ASEAN, atau yang biasa kita kenal dengan MEA. Di antaranya yaitu 7 sektor barang dan 5 sektor jasa. 7 sektor barang ini terdiri dari industri pertanian, peralatan elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan juga tekstil. Adapun untuk 5 sektor jasa, yaitu mencakup transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan juga yang terakhir adalah industri teknologi informasi. Dari pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN ini memberikan sejumlah peluang bagi Indonesia, di antaranya yang pertama, sebagai negara ASEAN dengan wilayah terluas dan penduduk terbanyak, Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi yang produktif dan dinamis. Hal ini dapat membuat Indonesia memimpin pasar ASEAN melalui penguasaan pasar dan investasi. Yang kedua, peluangnya Indonesia itu dapat menjadi tujuan investasi bagi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor antar negara ASEAN atau intra-ASEAN. Yang keempat, hambatan tarif sudah tidak ada, sehingga kelancaran arus barang sebagai pasokan barang jadi atau setengah jadi di kawasan ASEAN dapat lebih terjamin. Dan untuk yang terakhir, peluangnya Indonesia itu memiliki bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang besar sekitar 70% dari penduduk pada tahun 2020. Hal ini membuat Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif terbanyak di ASEAN. Bonus demografi ini
nantinya diperkirakan berlangsung hingga tahun 2035, sehingga dari hal ini diharapkan jumlah penduduk yang produktif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai ASEAN. Untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang kedua itu ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989. APEC ini dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Untuk APEC sendiri mempunyai anggota sebanyak 21 negara ya. Nah, untuk jumlah penduduk negara anggota APEC mencapai sekitar 40% dari penduduk dunia, yaitu sekitar 54% GDP dunia berasal dari negara-negara anggota APEC. Selain itu, sekitar 44% perdagangan dunia melibatkan negara-negara anggota APEC. Untuk negara-negara anggota APEC, itu ada Amerika Serikat, ada Australia, ada Brunei, Chili, Filipina, ada Hong Kong, ada Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, ada juga Taiwan, Thailand, Tiongkok, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, dan juga Vietnam. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan pembentukan APEC itu sendiri yang pertama itu adalah menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat 3 wilayah utama kerja APEC, yaitu yang pertama ada liberalisasi perdagangan dan investasi. Berdasarkan data dari APEC, ketika APEC dibentuk pada tahun 1989, rata-rata hambatan perdagangan di wilayah Asia Pasifik itu sekitar 17%. Namun, berkurang menjadi 5,6% pada tahun 2014. Untuk yang kedua itu ada kemudahan bisnis, di mana antara tahun 2007 dan 2010 biaya transaksi bisnis di Asia Pasifik berkurang sekitar 5% berkat TFAPI atau Trade Facilitation Action Plan. Dan yang ketiga itu ada kerjasama ekonomi. APEC di sini mempertimbangkan kemungkinan terbentuknya perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik yang mencakup negara-negara anggota APEC. Nah, untuk Indonesia itu sendiri telah 2 kali ya menjadi tempat pertemuan APEC Economic Leaders Meeting, yaitu pertemuan para pemimpin negara anggota APEC. Pertama kali itu ada di Bogor pada November 1994 dan kedua itu di Bali pada Oktober 2013. Untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang ketiga itu ada APO. Nah, APO atau Organisasi Produktivitas Asia mempunyai tujuan yaitu meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggota dari APO ini sendiri yaitu negara-negara Asia seperti Jepang, Pakistan, Indonesia, dan Singapura.
APO didirikan pada tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. Produktivitas di Asia seperti Jepang baru 50% dari tingkat produktivitas Amerika Serikat dan Jerman. Produktivitas ini bukan saja soal teknik ya, melainkan juga berkaitan dengan aspek pembangunan nasional yang tercermin dalam rencana pembangunan dan berpegang teguh pada kesejahteraan melalui produktivitas. Kegiatan produksi terus meningkat dari tahun 1985 dan masih terus berkembang. Peranan APO ini sendiri penting untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan produksi di Indonesia. Nah, di sini dapat kita ketahui bersama ya. Peran dari APO yang pertama itu adalah sebagai wadah pemikir, di mana APO ini menjalankan berbagai riset yang berhubungan dengan kebutuhan para anggota APO. Untuk peran yang kedua itu adalah katalis. APO mendorong aliansi bilateral dan multilateral saling menguntungkan antar anggota serta dengan negara-negara non-anggota yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Lalu untuk peran yang ketiga itu ada penasihat regional. APO melakukan survei kebijakan negara tiap anggota dan membantu menyusun strategi peningkatan produktivitas dan daya saing. Untuk peran yang keempat yaitu pembentuk lembaga. Maksudnya, APO memperkuat organisasi-organisasi produktivitas dan lembaga-lembaga lain dengan memberikan pelatihan dan jasa konsultasi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Dan untuk peran yang terakhir yaitu adalah penyimpanan data atas produktivitas, di mana APO itu sendiri memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai produktivitas. Nah, mungkin itu mengenai peran dari APO itu sendiri. Untuk lembaga kerjasama ekonomi internasional yang keempat itu ada Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan tepatnya pada 27 Desember 1945 yang bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Nah, untuk bantuan kredit jangka panjang ini umumnya diberikan oleh Bank Dunia kepada negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Bank Dunia ini memiliki 5 suborganisasi, yaitu IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. Yang kedua itu ada IDA atau International Development Association. Yang ketiga itu ada IFC atau International Finance Corporation. Yang keempat itu ada MIGA atau yang kita kenal dengan Multilateral Investment Guarantee Agency, dan yang terakhir itu ada ICSID atau juga biasa kita kenal dengan International Center for Settlement of Investment Disputes. Nah, IBRD dan IDA ini berfokus pada pemberian fasilitas pinjaman lunak. IBRD memiliki fungsi yaitu memberikan pinjaman dengan bunga lebih kecil dibanding bunga bank. Sedangkan untuk IDA berasal dari dana sendiri dan bantuan dari berbagai negara yang berkumpul 3 tahun sekali.
Sedangkan untuk IFC, MIGA, dan ICSID menitik beratkan pada sektor swasta, yakni dengan memberikan dana bantuan, layanan asuransi, serta jasa penyelesaian masalah di sektor swasta. Untuk IFC ini sendiri dibentuk pada tahun 1956, yaitu mempromosikan investasi pada sektor swasta di negara-negara berkembang sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. IFC ini juga memberikan layanan konsultasi di bidang bisnis ya. Sedangkan MIGA didirikan tahun 1988, di mana MIGA ini mendorong investasi asing pada negara-negara berkembang dengan memberikan jaminan atas resiko non-komersial seperti pengambil alihan, perang, dan gangguan warga negara. Selain itu, MIGA ini juga membantu negara untuk menarik dan mempertahankan investasi asing. Dan untuk pembahasan yang terakhir itu adalah mengenai ICSID. Nah, untuk pembahasan ini, ICSID dibentuk pada tahun 1966 dengan memberikan fasilitas mediasi atas perselisihan antara investor asing dan negara penerima investasi. Selain itu juga mempublikasikan riset berkaitan dengan hukum penengah sengketa dan hukum investasi asing. Untuk lembaga kerjasama ekonomi internasional yang kelima, itu ada Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini didirikan pada tahun 1957 ya. Awalnya dengan nama European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa dengan anggota 6 negara Eropa Barat. Nah, Uni Eropa ini dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Selain itu, Uni Eropa ini juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN, termasuk negara Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada umumnya negara-negara ASEAN itu merupakan produsen bahan mentah. Sedangkan untuk negara-negara anggota Uni Eropa adalah negara industri yang membutuhkan bahan mentah. Jadi, antara negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa ini saling membutuhkan, saling melengkapi. Adapun tujuan dari Uni Eropa itu sendiri yang pertama adalah memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Lalu yang kedua, tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya negara-negara anggota. Dan yang ketiga, mempercepat kerjasama ekonomi para anggotanya. Nah, Uni Eropa sejak 1999 memperkenalkan mata uang bersama yang diberi dengan nama euro. 19 dari 28 anggota Uni Eropa menggunakan euro, menggantikan mata uang negara tersebut. Sisanya tetap menggunakan mata uang mereka. Lalu pada Juni 2016 tepatnya, Inggris mengadakan referendum untuk menentukan apakah mereka akan tetap di Uni Eropa atau keluar. Hasilnya mayoritas memilih Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah, meski demikian, sesuai peraturan, Inggris baru akan resmi keluar dari Uni Eropa 2 tahun setelah mengajukan permohonan resmi. Nah, mungkin itu mengenai Uni Eropa. Selanjutnya itu adalah mengenai ILO. Nah, pada tahun 1919, ILO didirikan sebagai bagian dari persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I.
Akhirnya lembaga ini menjadi bagian dari PBB setelah pembubaran LBB di akhir Perang Dunia II. Untuk tujuan pendirian ILO itu sendiri, yang pertama adalah mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan juga laki-laki. Yang kedua, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja. Yang ketiga itu adalah meningkatkan perlindungan sosial. Dan tujuan yang keempat adalah mengadakan berbagai dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ILO ini memiliki sejumlah program ya. Di antaranya yang pertama ada statistik tenaga kerja. Di mana statistik tenaga kerja ini digunakan untuk memperbaiki standar tenaga kerja di negara masing-masing. Lalu yang kedua itu ada pelatihan dan pengajaran, dan yang ketiga itu ada penghapusan buruh anak. Di mana pada tahun 1992 ILO itu membentuk IPEC atau International Program on the Elimination of Child Labor dengan tujuan yaitu menghapus buruh anak. Untuk yang selanjutnya yaitu lembaga yang ketujuh ada OPEC, di mana OPEC ini didirikan pada tanggal 14 September 1960 atas prakarsa 5 negara yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Nah, tujuan OPEC ini sendiri adalah menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Jadi tujuannya itu adalah untuk menentang penurunan harga minyak ya, dan selalu mengusahakan agar harga minyak di pasaran dunia itu sama ataupun seragam. Selain itu, Indonesia masuk OPEC yaitu pada tahun 1962 dan keluar pada tahun 2008 dengan alasan karena makin berkurangnya ekspor minyak yang dihasilkan. Lalu pada tahun 2015 masuk kembali dan kemudian memutuskan untuk keluar sementara tahun 2016. Di mana keputusan ini diambil karena Indonesia tetap berkomitmen memproduksi jumlah minyak mentah sesuai dengan APBN 2017 yang sudah ditetapkan. Untuk lembaga yang ke-8 itu ada IMF. IMF atau Dana Moneter Internasional dibentuk berdasarkan perjanjian di Bretton Woods, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944 dan mulai bekerja pada tahun 1947. Adapun tujuan dari IMF itu sendiri, pertama, memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. Yang kedua, memajukan kerjasama internasional di bidang moneter atau keuangan. Dan tujuan yang ketiga adalah mengembangkan perdagangan internasional. Nah, negara-negara anggota IMF itu diwajibkan membayar dana yang akan digunakan sebagai cadangan internasional bagi negara anggota yang bersangkutan. Negara anggota yang mengalami neraca pembayaran yang tidak seimbang berhak meminta kredit dari IMF. Hak permintaan kredit dari IMF itu disebut Special Drawing Right atau SDR.
Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah menjadi anggota IMF atau IMF sejak 1954. Indonesia pernah meminta bantuan kepada IMF setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997, dan untuk program asistensi IMF ditandatangani pada Oktober 1997. Nah, program ini diimplementasikan dengan 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah penguatan kerangka ekonomi makro untuk memperbaiki kondisi transaksi berjalan dan fiskal yang sejalan dengan tujuan moneter ketat. Lalu yang kedua, strategi yang komprehensif untuk merestrukturisasi sektor keuangan. Dan yang ketiga, tujuannya peningkatan sisi kepemerintahan. Untuk lembaga kerjasama ekonomi internasional selanjutnya itu ada Liga Arab ya. Untuk Liga Arab ini sendiri didirikan pada tanggal 10 Mei 1950. Untuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara Liga Arab adalah berusaha memasarkan barang-barang non-migas. Selain itu, perlu kita ketahui bersama bahwa mulanya Liga Arab ini beranggotakan negara Mesir, Syria, Irak, Saudi Arabia, dan Yordania. Dan untuk saat ini, jumlah negara anggota mencapai 22 negara ya, di mana salah satunya dapat kita ketahui bersama negara-negara yang menggabungkan diri, di antaranya itu ada Maroko dan Tunisia pada tahun 1958, Kuwait itu ada 1961, dan Aljazair pada tahun 1962. Kerjasama antar negara di Liga Arab ini meliputi bidang sebagai berikut. Yang pertama ada ekonomi dan keuangan, lalu yang kedua itu ada perhubungan yang mencakup perkeretaapian, jalan raya, hubungan udara, perkapalan, pos, dan telegraf. Yang ketiga ada kebudayaan sosial, dan yang terakhir itu ada kebangsaan, pemberian visa dan paspor, penyerahan para pelanggar pidana, dan soal hukuman. Nah, selanjutnya itu ada Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional, yaitu ADB atau ASEAN Development Bank. ADB ini didirikan pada tanggal 19 Desember, tepatnya tahun 1966 di Manila, Filipina. ADB bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang sedang membangun. Tujuan dari ADB ini sendiri yaitu meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. Negara yang menjadi anggota ADB ini adalah negara-negara di kawasan Asia Timur Jauh. Adapun visi dan misi dari ADB yaitu untuk visinya wilayah Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Sedangkan untuk misi ADB itu sendiri adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi serta kualitas kehidupan negara anggota ADB. Khususnya yang berasal dari kalangan negara sedang berkembang. Selain itu, perlu kita ketahui bersama bahwa pinjaman dari ADB antara lain ditunjukkan kepada pengembangan pembangunan di sektor pertanian dan sumber daya alam, ada juga keuangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Nah, mungkin itu mengenai pembahasan ADB.
setelah kita ketahui bersama bahwa kita telah membahas 10 lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Sedangkan masih ada 6 pembahasan mengenai lembaga kerjasama ekonomi internasional. Oleh karena itu, tonton terus ya videonya, jangan sampai terlewat. Dan pastikan tetap semangat untuk mengikuti atau menonton video ini. Nah, untuk lembaga kerjasama ekonomi internasional yang ke-11 itu ada NAFTA. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko itu menyepakati dibentuknya kawasan perdagangan bebas sesama mereka, NAFTA, pada tanggal 12 Agustus 1992, walau baru aktif tepatnya pada tahun 1994. NAFTA ini memiliki tujuan diantaranya meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Lalu, tujuan yang kedua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga itu adalah mengusahakan perlindungan bagi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Dan tujuan yang terakhir adalah pengaturan impor dan produksi sesama anggota. Nah, selanjutnya itu ada IDB. Kalau tadi di awal dijelaskan mengenai lembaga yaitu ADB, sekarang kita akan membahas mengenai IDB atau Islamic Development Bank. Nah, IDB ini atau Bank Pembangunan Islam ini didirikan tahun 1973 dan memulai aktivitasnya tahun 1975. Tujuan dari IDB ini sendiri adalah membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya dan komunitas muslim di luar negara anggota. Indonesia adalah anggota IDB dan juga telah banyak mendapatkan pinjaman dari bank tersebut. Bantuan IDB terhadap Indonesia antara lain dalam bidang pendidikan dan juga keuangan. IDB juga turut membantu pengembangan sistem keuangan syariah di negara Indonesia. Nah, pada tanggal 15 sampai 19 Mei 2016, Indonesia kembali menjadi tuan rumah sidang tahunan ke-41 IDB. Setelah sebelumnya sempat menjadi tuan rumah, yaitu pada tahun 1995. Sidang tahunan IDB ini sendiri merupakan rapat tahunan Dewan Gubernur IDB, di mana sidang ini diselenggarakan di negara-negara anggota IDB. Secara organisasi, kekuasaan tertinggi dalam IDB adalah Dewan Gubernur. Dan Dewan Gubernur ini merupakan perwakilan dari negara-negara anggota IDB. Selanjutnya, untuk Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional ada UNDP. UNDP adalah badan dari Bank Dunia yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya negara berkembang. Nah, UNDP ini sendiri berdiri pada November 1965 ya. Selain itu, sejak tahun 1990, UNDP secara berkala menerbitkan laporan pembangunan manusia mencakup topik pembangunan manusia dan IPM. Di mana IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu usia, pendidikan, dan standar hidup layak. Nah, untuk Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang ke-14 ada ECOSOC atau Economic and Social Council. ECOSOC ini merupakan satu dari 6 badan utama PBB ya,
yang berdiri pada tahun 1945. Nah, Economic and Social Council ini merupakan dewan ekonomi dan sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. Economic and Social Council ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan mutu kehidupan, memberi bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan internasional, serta mengembangkan hak-hak asasi manusia. Dan untuk Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang ke-15 itu ada WTO atau World Trade Organization. WTO ini atau Organisasi Perdagangan Dunia didirikan pada bulan Januari 1995. WTO merupakan organisasi pengganti GATT yang berdiri tahun 1947 dan mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia. Adapun tujuan dari WTO yaitu menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. WTO ini juga didirikan untuk mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindari kerugian-kerugian pada perdagangan internasional. Untuk Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang terakhir itu ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. OECD atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi berawal dengan dibentuknya OECD atau Organization for European Economic Cooperation tahun 1948 untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Lalu tahun 1961 dibentuk kembali dengan nama OECD dengan menambah negara-negara non-Eropa. Selain itu, OECD ini bertujuan mengembangkan perekonomian dan perdagangan dunia. Nah, mungkin itu saja ya mengenai pembahasan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena kalian telah menonton video ini. Dan pastikan selalu semangat ya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.